Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, baik anak soleh-soleha. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan kembali bahwa hari ini kita akan belajar kembali buku tematik seperti pekan lalu. Akan tetapi, pembelajaran kita tematik pada pagi hari ini akan berbeda dengan pekan lalu karena judulnya berbeda. Adapun tematik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Subtema 1, macam-macam sumber energi. Nah, adapun fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Jadi, anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia dengan tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema 2 yaitu 1. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi informasi berdasarkan gambar dan bacaan. 2. Melalui pemberian tugas, siswa mampu membuat karangan berdasarkan informasi yang ada. Jadi, anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Dan tadi kita sudah membacanya bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk judul pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita atau sebelum kita mengetahui apa judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang waktunya kita mengetahui judul pembelajaran kita pada pagi hari ini. Judul pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi informasi berdasarkan gambar dan bacaan. Jadi, anak soleh-soleha, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi informasi berdasarkan gambar dan bacaan. Nah, tahukah kamu energi sangat penting bagi kehidupan? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Karena matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup di bumi. Nah, amatilah gambar berikut. Gambar tersebut memuat informasi. Yang pertama atau 1, matahari bersinar cerah. 2, ibu menjemur pakaian. 3, ayah berolahraga pagi. 4, tanaman tumbuh subur di halaman rumah. Nah, adapun muatan informasi pada gambar di samping ada 4. Yang pertama, matahari bersinar cerah. Yang kedua, ibu menjemur pakaian. Yang ketiga, ayah berolahraga pagi. Yang keempat,
tanaman tumbuh subur di halaman rumah. Nah, gambar pada buku, surat kabar, atau majalah berisi informasi yang disampaikan kepada pembaca. Gambar dapat berupa gambar foto maupun gambar ilustrasi. Informasi dalam gambar memuat masalah atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kamu dapat mengetahui informasi yang disampaikan dalam gambar. Caranya, kamu harus memperhatikan gambar dengan seksama. Nah, berdasarkan informasi tersebut, dapat disusun karangan sebagai berikut. Matahari bersinar cerah. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat cahaya matahari diantaranya membantu pertumbuhan tanaman. Tanaman tumbuh subur berkat cahaya matahari. Pakaian dapat kering karena ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga dapat membantu meningkatkan produksi vitamin D saat berolahraga pagi. Nah, anak soleh-soleha, karangan yang kita baca ini atau yang Ustazah tampilkan ini adalah hasil dari pengamatan pada gambar yang sebelumnya, yang ibu menjemur pakaian, ayah berolahraga pagi. Nah, ini atau tadi termuat ada 4 informasi berdasarkan hasil pengamatan gambar. Nah, ini adalah judul atau informasi karangan yang tadi yang Ustazah jelaskan pada slide sebelumnya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, saat menyusun karangan, anak soleh-soleha harus menggunakan kosakata baku. Kosakata baku adalah yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Jadi anak soleh-soleha, ketika Ananda membuat karangan di rumah harus memperhatikan kosakata atau kata yang akan digunakan. Katanya itu harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI. Contoh, kosakata baku misalnya makhluk hidup. Ternyata kosakata tidak bakunya itu makhluk. Makhluk. Nah, sekarang kita membaca kembali kosakata baku. Kalau kosakata baku itu contohnya energi. Ternyata ketika kita membaca di kosakata tidak baku, energi itu akan berubah menjadi bacaan energi. Nah, contoh yang ketiga, kosakata baku manfaat. Dan ternyata ketika diubah ke kosakata tidak baku menjadi tulisan manfaat. Jadi anak soleh-soleha ketika membuat suatu karangan harus diperhatikan ya kosakatanya dan usahakan membuat kosakata baku. Nah, berdasarkan isi bacaan yang telah kamu susun, kamu dapat membuat ringkasan atau peta pikiran. Peta pikiran dapat disusun berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap-tiap paragraf. Anak soleh-soleha sudah pelajari kan di tema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sekarang tugasnya membuat kembali peta pikiran dapat disusun berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap-tiap paragraf. Nah, anak soleh-soleha, sekarang waktunya kita membaca atau melihat pemberian tugas pada pagi hari ini. Adapun tugas anak soleh-soleha di rumah, yang pertama, carilah sebuah gambar tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya itu anak soleh-soleha mencari sumber energi apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian amatilah atau 2, amatilah gambar tersebut. Yang ketiga, carilah informasi yang terdapat dalam gambar. Seperti yang kita lihat tadi pada contoh gambar yang slide sebelumnya yang Ustazah jelaskan, ada gambar ayah yang sedang berolahraga, ibu sedang menjemur. Nah, informasi-informasi yang seperti itu, yang tadi ada contohnya ada 4 kan. Nah, sekarang anak soleh soleha membuat dulu, ketika anak soleh soleha mendapat suatu gambar, melis dulu atau melihat dulu kira-kira dalam gambar tersebut informasi sumber energi apa saja dalam kehidupan sehari-hari dalam gambar tersebut. Yang keempat, susunlah sebuah karangan berdasarkan informasi yang diperoleh pada selembar kertas HVS disertai gambar. Jadi anak soleh soleha membuat karangan seperti yang tadi kita baca. Ada juga tadi contohnya yang Ustazah jelaskan, setelah gambar itu ada satu karangan yang memuat gambar atau informasi dari gambar slide sebelumnya. Tadi Ustazah sudah jelaskan, nanti anak soleh soleha melihat kembali gambar atau karangan yang Ustazah sudah jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, anak soleh soleha, itu saja Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga anak soleh soleha bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat mengerjakan tugasnya di rumah, dan jangan lupa menjaga kesehatannya ya anak soleh soleha. Nah, Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.